Halo, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada podcast sebelumnya kita sudah membahas senyawa hidrokarbon, mulai dari strukturnya, kemudian ada cara mengidentifikasi unsur C dan H dalam senyawa hidrokarbon, kemudian contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon yang dapat dijadikan sebagai alternatif bahan bakar. Penasaran senyawa apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Senyawa hidrokarbon umumnya berasal dari minyak bumi yang dapat kita jadikan sebagai bahan bakar. Seperti yang kita ketahui bahwa gas propana dan butana dalam LPG berasal dari minyak bumi. Namun, semakin banyaknya kebutuhan akan bahan bakar tersebut, diperlukan adanya alternatif bahan bakar untuk menghindari semakin menipisnya ketersediaan minyak bumi di alam. Salah satu alternatif yang dapat kita jadikan adalah dengan penggunaan biogas. Apakah kalian tahu apa itu biogas? Nah, biogas itu merupakan hasil fermentasi secara anaerobik dari bahan organik. Biogas sebagian besar mengandung gas metana dan gas karbon dioksida serta beberapa kandungan gas lain. Kandungan gas terbesar dari biogas tersebut adalah gas metana yang mencapai 54-74%. Gas metana memiliki ciri tidak berwarna dan tidak berbau dalam temperatur ruang dan tekanan standar. Gas metana sebagai salah satu contoh senyawa hidrokarbon sederhana dengan rumus molekul CH4. Nah, mengapa gas metana ini dapat dijadikan sebagai alternatif dari bahan bakar? Karena gas metana memiliki sifat mudah terbakar. Salah satu contoh bahan organik penghasil biogas ini adalah kotoran sapi. Lantas, mengapa kotoran sapi dapat dijadikan sebagai bahan biogas? Jawabannya adalah karena kotoran sapi merupakan bahan organik yang mengandung senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Senyawa kompleks tersebut akan diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui fermentasi anaerobik dengan bantuan bakteri metanogenik yang secara alami terdapat pada kotoran sapi tersebut. Lanjut, sekarang kita akan membahas mengenai instalasi pembuatan biogas. Nah, instalasi pembuatan biogas ini terdiri dari sumur digester, tempat untuk menampungnya bahan organik, kemudian ada lubang pemasukan untuk memasukkan bahan organik ke dalam sumur digester, dan di sini ada lubang pengeluaran yang digunakan untuk mengeluarkan sisa bahan organik yang telah terfermentasi. Kemudian di bagian atasnya tersambung dengan pipa yang dilengkapi dengan kran untuk mengalirkan gas yang dihasilkan. Sumur digester, tempat menampung bahan organik ini, dibuat secara tertanam di dalam tanah. Hal ini untuk menghindari sumur digester ini terkena paparan sinar matahari secara langsung, karena bakteri perombak akan bekerja maksimal pada suhu 25-28 derajat Celcius. Proses pembuatan biogas dimulai dengan pembuatan lumpur kotoran sapi dengan perbandingan kotoran sapi dan air sebanyak 1:2 di penampungan sementara. Campuran ini diaduk hingga berbentuk menjadi lumpur untuk kemudian dialirkan ke sumur digester melalui lubang pemasukan. Selanjutnya, campuran ini didiamkan selama 13-20 hari dengan kondisi kran pengeluaran dan juga lubang pemasukan dalam keadaan tertutup. Hal ini bertujuan agar digester ini dalam kondisi kedap udara untuk fermentasi secara anaerob.
gas hasil yang diproduksi ditampung di penampungan gas yang berada di atas sumur digester. Nah, penampungnya ini berbentuk seperti kubah yang dilengkapi dengan keran yang terhubung dengan pipa untuk menyalurkan gas yang dihasilkan. Pada hari ke-14, gas metana mulai terkumpul di kubah penampungan. Gas ini dapat digunakan untuk memasak dengan cara membuka keran yang berada di atas kubah ini. Kemudian, gas ini akan mengalir menuju pipa pengeluaran gas dan menuju ke kompor gas. Nah, gimana? Mudah bukan dalam pembuatan biogas? Kalian juga dapat loh membuat biogas dalam skala lab dengan cara mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan di awal tadi. Kemudian, untuk alat-alatnya, kalian bisa menggunakan alat sederhana yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk sumur digester, kalian bisa menggantinya dengan menggunakan galon bekas. Kemudian, untuk pipanya, kalian bisa menggantinya dengan menggunakan selang. Nah, selamat mencoba!